Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini para sahabat kita akan membahas tentang software NCSS ya. NCSS itu salah satu software statistik juga, di mana dia memiliki banyak fitur ya. Kalau kita lihat di analisisnya di sini, jadi fiturnya cukup banyak, dari uji-uji deskriptif, kemudian beberapa analis-analis lain ya, bahkan mix model juga bisa dilakukan di sini ya, multivariat. Kemudian beberapa regresi di sini juga ada banyak ya, dari simple, kemudian multiple, kemudian logistik. Logistik ada yang logistik biasa, kemudian yang probit, dan untuk Poisson ya, Poisson dan berbagai versinya ya, yang zero inflated dan teman-temannya. Kemudian bahkan yang non linear ya, non linear juga ada beberapa di sini. Kemudian untuk keperluan epidemiologi biasanya pakai survival analysis. Nah, time series juga ada beberapa regresi di sini. Kemudian uji-uji klasik ya, uji t-test, kemudian like one sample, pair to sample, kemudian lebih dari dua juga ada di sini ya. Beberapa masukan di dalam Smart PLS ya, di dalam NCSS ini kita bisa memasukkan data langsung open ya, jika dia datanya sudah dalam bentuk NCSS, atau kita bisa mengimpor. Nah, impor di sini ada berbagai versi ya, bisa kita lihat di sini other file format. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ada beberapa yang bisa kita gunakan. Ya, baik menggunakan software lain ya, dari Excel, dari software Gauss, software R, software SAS, ya, SPSS, Tata, Statistika, dan software lainnya. Kita coba dulu, misalkan kita gunakan pakai SPSS untuk data deskriptifnya, seperti ini. Kita open. Data deskriptif, kita open. Nah, dia akan keluar seperti ini, quick input atau import widget ya. Oke kan saja quick secara cepat. Nah, dia akan masuk seperti ini. Nah, ini ada name-nya, label-nya, data tab. Jadi dia sekaligus di sini berbeda dengan SPSS. Kalau keterangan di data itu kan ada data view dan data variable view. Di sini sudah dijelaskan di sini mengenai label-labelnya juga ada ya. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk mendeskriptifkan ya. Di sini ada beberapa data, ini bisa kita juga menggunakan seperti Excel. Kita mau shot datanya bisa langsung. Nah, shot itu berdasarkan nomor responden misalnya ya. Kita oke kan saja jadi 1 2 3 4 5 ya. Kemudian kita juga bisa melakukan beberapa yang lain ya, misalkan untuk melakukan uji-uji memfilter gitu ya. Filter di sini lebih cepat ya, apa yang mau difilter misalnya hanya untuk misalnya datanya data tertentu ini. Jadi bisa kita lihat ada contohnya di sini langsung. Nah, dia bisa pakai sintaks, bisa pakai ini contohnya gini, C1 harus lebih dari sekian. Jadi mau misalkan kita memfilter gendernya hanya yang satu, misalnya yang pria doang ya. Pendidikannya misalkan hanya yang dua saja, yang lebih dari atau yang SMA seperti itu. Nah, grafik juga di sini cukup lengkap ya, ada banyak sekali grafik yang bisa kita gunakan, baik bar chart, kemudian forecasting chart nanti untuk uji time series. Nah, seperti itu. Kita coba analisis deskriptif dulu. Analisis, kita coba deskriptif yang akan kita gunakan di sini ya. Deskriptif analisis. Nah, di sini kita ambil yang paling sederhana lah, deskriptif analisis gitu ya. Oke, ini kalau kita gunakan datanya merupakan data yang kuantitatif ya. Jadi kita select di sini. Nah, kita mau menggunakan data pendapatan dan pengeluaran. Nah, jadi dia sudah ini ya. Nah, oke, tinggal kita oke kan kalau kita hanya mau melakukan uji analisis berdasarkan data kuantitatifnya, tinggal kita klik run. Nah, oke. Nah, hasilnya sudah ada di sini gitu. Nah, dia lebih lengkap ya, lebih banyak parameter yang bisa kita gunakan, standar ininya, minimum, maksimum, range-nya. Nah, seperti itu. Bahkan langsung semuanya untuk uji normalitasnya juga ada di sini ya, PP plotnya semuanya lebih lengkap. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalkan tadi mau menggunakan by ya, jadi ini by pendidikannya bisa, atau by gendernya bisa juga. Kita ambil misalkan ini grouping. Nah, di dalam ini artinya menggunakan optional frekuensinya ya. Count di sini bisa juga
misalkan berdasarkan tadi gendernya. Nah, berdasarkan gendernya. Jadi kita nanti meran dipisah antara yang laki-laki dan perempuan untuk data data si pendapatan dan data si ininya pengeluarannya seperti itu ya. Nah ini dia 5 count ya, 5 pria dan 5 wanita seperti itu. Jadi sudah ada lengkap di sini ya. Nah kalau kita yang mau digunakan adalah data merupakan data data kita mau tabel frekuensi. Nah tabel frekuensi ya kita bisa pakai yang untuk data-data kualitatif ya, berarti yang dilihat adalah frekuensinya ya kan, yang dilihat adalah frekuensinya seperti ini. Nah data apa yang mau dilihat frekuensinya ya, tentu saja data misalkan data gender ya, data pendidikan 1 2 3 gitu ya. Nah tinggal kita run saja di sini. Nah seperti ini. Jadi laki-laki 0, laki-laki itu 1, perempuan itu 0. Jadi ada masing-masing 50%. Kalau ini 40 30 30% ya. Sebenarnya di dalam di sini ya nggak harus semuanya ya. Jadi kalau kita di sini kita lihat nih missing value mau dicek, kemudian report. Nah, kita report apa saja yang mau kita report. Count-nya kah, plus row percentage-nya kah, atau apa. Sama juga tadi seperti yang di description ini, report ini kan banyak nih. Tidak mau semuanya, yang paling penting adalah summary, misalkan mean, variasinya, misalnya trim ini kalau normality test. Nah semuanya sudah ada di sini, jadi tinggal oke kan saja, run ya. Plotnya mau dipakai ini, nggak perlu plotnya misalnya, jadi nggak banyak-banyak yang dikeluarkan ya, seperti itu. Nah yang dikeluarkan seperti ini saja ya. Oke, demikian untuk analisis deskriptifnya ya. Kalau mau pakai grafik juga tadi bar chart bisa. Kemudian kalau misalkan kita nanti untuk pengujian tadi normalitas sudah diuji. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau menggunakan box transformation itu kalau datanya tidak normal aja kan kita lihat di pengujian data lainnya ya. Nah, seperti itu. Demikian pengenalan NCSS, sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.